Shalom, selamat sore Bu Romindo dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan tugas studi kelayakan bisnis pada usaha lulur care body scrub tradisional, yang dimana kami beranggotakan 5 orang, yaitu Evita Laura Sihite dan saya sendiri Elvina Aulia Manurung, Liliwanti Siregar, Restina Sihite, dan Fani Siburian. Adapun latar belakang mengenai studi kelayakan bisnis tersebut pada usaha kami, yaitu seiring dengan bertambahnya usia, kulit akan mengalami proses penuaan, di mana penuaan disebabkan oleh berbagai faktor baik dari dalam maupun dari luar tubuh. Faktor dari luar tubuh seperti paparan sinar matahari dapat menyebabkan kulit rusak. Perawatan dari dalam dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan dan suplemen yang sehat untuk kulit, sedangkan perawatan dari luar dapat dilakukan dengan menggunakan kosmetik, perawatan kulit seperti menggunakan milk cleanser, masker wajah, dan lulur atau scrub. Yang dimana salah satu perawatan kulit yang masih dimengerti masyarakat dengan perawat secara tradisional. Masyarakat mulai menyadari pentingnya kesehatan di tengah arus perkembangan produk-produk perawatan kulit yang mengandung bahan-bahan kimia berbahaya yang dapat merusak kesehatan kulit. Di sini ada scrub body yang kami buat. Yang pertama itu dari bahan kunyit yang digunakan ramuan jamu karena berkhasiat penyujukan, membersihkan, mengeringkan, menghilangkan gatal, dan menyembuhkan kesemutan. Yang di sini juga ada kopi, yang dimana kopi dapat menyamarkan kondisi sulit pada kulit dan lingkaran gelap di bawah mata maupun mata panda. Ini karena kafein pada kopi memiliki sifat anti radang kuat yang membuat ampuh mengurangi peradangan dan kemerahan di kulit. Yang selanjutnya itu aloe vera. Lulur berbahan dasar aloe vera dapat melembabkan kulit wajah, menghaluskan tekstur kulit yang kasar maupun yang beruntusan. Selanjutnya itu bengkoang, di mana bengkoang dapat mengandung banyak vitamin B dan menjadikan bahan ampuh untuk memutihkan kulit wajah dan mengurangi flek hitam. Sama seperti lidah buaya, bengkoang juga memberikan efek dingin dan sejuk pada kulit. Dalam bisnis kami pun memiliki, karena kami mengangkat nama tersebut Care Body Scrub Tradisional dan memiliki visi misi yang dimana visi menjadikan Care Body Scrub Tradisional sebagai masyarakat dengan cara mengutamakan kualitas produk namun tetap dengan harga terjangkau. Dengan misi yang pertama itu menjual scrub dengan berbagai macam jenis varian olahan bahan alami seperti buah-buahan serta rempah-rempah lainnya. Yang kedua, membuat etalase senyaman mungkin dan unik sehingga mampu menarik minat konsumen, terutama kalangan anak muda yang sudah bekerja. Dan yang terakhir itu memberikan pelayanan terbaik bagi para konsumen. Dan slogan yang kami miliki yaitu kulit yang sehat dan cerah membuat suasana hati yang gembira. Selanjutnya itu akan disambung oleh teman kami Evita Laura Sihite. Selanjutnya ada aspek hukum. Dari segi legalitas usaha unit usaha yang masih tergolong kecil sehingga izin dari pemerintah tidak perlu dilakukan. Izin yang kami peroleh adalah izin dari orang tua untuk membuka stand di depan rumah. Aspek teknis, penentuan lokasi usaha, lokasi yang dipilih adalah Jalan Raya nomor 36 karena daerah ini sangat strategis dalam bentuk belum terdapat usaha bisnis serupa. Penentuan letak usaha ini mempertimbangkan faktor dekatnya lokasi dengan pasar atau konsumen karena di sepanjang jalan rakyat terdapat les, sekolah, kampus, berbagai tempat usaha
lainnya, serta perusahaan kecil. Hal ini merupakan potensi peluang pasar yang sangat besar untuk dimanfaatkan. Layout atau tata letak. Aspek permintaan pada produk lulo tradisional. Potensi permintaan. Perkembangan permintaan akan produk lulo tradisional akan terus meningkat. Meningkatnya kondisi wilayah Indonesia, khususnya Medan, pada iklim tropis dan suhu pada siang hari mencapai 28 sampai 34 derajat Celcius dan akan meningkat dan terus meningkat pada musim panas. Sehingga lulo tradisional merupakan salah satu produk kecantikan yang mampu menetralkan kulit. Lulo tradisional dapat digunakan oleh seluruh kalangan sehingga potensi pasar tak terbatas Peran usaha bisnis lulo tradisional di daerah Medan memang sudah menjamur. Banyak orang merintis bisnis ini karena banyaknya permintaan dan relatif mudah untuk dijalankan. Namun kami melihat bahwa belum terdapatnya bisnis lulo tradisional dengan konsep etalase di daerah kami pilih. Selain itu, produk yang kami tawarkan berkualitas dengan supplier ternama, tidak menggunakan bahan kimia dan harga yang relatif murah karena diperuntukkan bagi pelajar, pekerja, dan ibu rumah tangga. Selanjutnya ada bauran pemasaran produk. Produk yang ditawarkan berupa lulo tradisional dengan berbagai varian rasa yang cukup banyak dengan ditampilkan yang menarik akan diminati oleh orang dewasa, mengingat target pasar kami 60% adalah dewasa 18 sampai 18 ke atas. Wadah yang dipilih untuk menyajikan lulur adalah berupa toples jar kaca, karena akan menambahkan keindahan produk. Selain itu, kami mengurangi sampah plastik karena toples jar kaca dapat digunakan kembali oleh konsumen. Harga yang ditetapkan untuk setiap lulur adalah 20.000. Harga dibuat relatif murah agar terjangkau oleh kalangan ekonomi menengah ke bawah, serta tidak memberatkan bagi anak-anak sekolah yang ingin membeli lulur dengan uang jajan hariannya. Penetapan harga berdasarkan biaya produksi cost plus pricing yaitu dengan biaya operasional atau produksi yang seminimal mungkin, tetapi juga akan dinaikkan seiring dengan mutu produk. Kami memberikan patokan harga murah tapi mampu bersaing dengan kompetitor sehingga harga sekitar 20.000 saja. Selanjutnya dibacakan oleh teman kami di Aspek manajemen dan SDM struktur organisasi care scrap tradisional. Dalam manajemen usaha dagang lulur ini menggunakan 5 orang pekerja. Adapun tugas yang dilakukan anggota tim ini adalah menjaga stand lulur tradisional dan membersihkan daerah stand serta peralatan yang juga melayani pembeli. Pemilik dari usaha ini adalah 5 orang yang bertugas menyampaikan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan serta mencari peluang jam kerja tim shift. Pertama dimulai dari pukul 10 pagi sampai 4 sore. Sedangkan karyawan shift kedua mulai bekerja pukul 4 sore hingga pukul 8 malam. Aspek sosial dan ekonomi serta dampak lingkungan. Aspek sosial ekonomi, Body Scrap tradisional sebagai usaha dagang lulur kecantikan yang memang usaha lulur sebelumnya sudah ada di kalangan masyarakat dan masyarakat pun sudah banyak mengenal usaha lulur tradisional lainnya. Usaha ini diharapkan memberi dampak positif terhadap masyarakat bahwa dalam keadaan panas dengan hadirnya Body Scrap tradisional dapat menjaga kulit tetap sehat dan putih bersih. Dampak lingkungan, kedepannya bila usaha ini jalan maka akan menimbulkan dampak terhadap persepsi masyarakat bahwa dalam keadaan panas yang bisa dicari, masyarakat adalah produk lulur tradisional milik kami. Selain itu, dengan adanya kotak amal, usaha ini diharapkan mampu membuat pola pikir masyarakat untuk membantu sesama yang dalam hal ini membutuhkan bantuan dari orang lain. Aspek finansial atau aspek keuangan. Debit modal kerja 300.000, modal tetap 200.000, total 500.000. Kredit
Modal sendiri dari Evita 100.000, Ervina 100.000, Dini 100.000, Fani 100.000, Ristina 100.000, total keseluruhan 500.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Restina Sinti. Harga pokok penjualan. Persediaan awal barang dagang yaitu 500.000, pembeliannya yaitu 300.000, ongkos angkutan pembeliannya yaitu 100.000, 800.000, retur pembelian yaitu 50.000, potongan pengembalian yaitu 60.000. Jika ditambahkan yaitu 110.000. Barang siap dijual yaitu 910.000, persediaan akhir barang dagang yaitu 500.000, harga pokok penjualan yaitu 410.000. Penjualan. Komponennya pada bulan periode Maret yaitu penjualannya 100.000, pada bulan April 300.000, pada bulan Mei 400.000, pada bulan Juni 600.000, maka total pendapatan yaitu 1 juta. Usaha body care scrap yaitu laporan laba ruginya. Pendapatan bersihnya yaitu 1 juta, di mana ada bebannya yaitu harga pokok penjualan 410.000, biaya perlengkapan toko yaitu 300.000, biaya lainnya ada 50.000, maka jumlah bebannya yaitu 760.000. Laba bersihnya yaitu 240.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fani. Kesimpulan berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan. Yang pertama, bisnis yang disuruhkan usaha, dagang yang bergerak di bidang kecantikan. Yang kedua, aspek hukum dari segi legalitas usaha unit. Usaha ini masih tergolong usaha kecil sehingga izin dari pemerintah tidak perlu dilakukan. Yang ketiga, aspek teknis lokasi yang dipilih adalah Jalan Rakyat nomor 34. Letak etalase berada di depan pertokoan atau ruko yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat secara efisien melayani pembeli yang berkunjung. Yang keempat, aspek pemasaran perkembangan akar tradisional akan terus meningkat. Mengingat kondisi wilayah Indonesia khususnya Medan pada iklim tropis dan suhu. Yang kelima, aspek manajemen dan SDM, manajemen usaha dagang lulur tradisional ini hanya menggunakan 5 orang pekerja yang menjaga stand secara bergilir sesuai shift. Yang keenam, aspek sosial dan ekonomi serta dampak wilayah ini diharapkan memberi dampak positif terhadap masyarakat bahwa dalam keadaan panas dengan hadirnya lulur tradisional dapat membuat kulit yang sehat dan cerah, hati yang gembira. Adapun manfaat yang dapat Sekian pertanyaan.